Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik. baik Ibu. Eh, Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Baik, Rito, silakan. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rito. Eh, dan Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu. Apakah semuanya hadir atau tidak? Yang pertama, Ibu akan mengabsen Rito Apriandi Saputra, Hadir Ibu. Delia Dwita, Hadir Ibu. Husnul Khotimah, Husnul, Hadir Ibu. uh, Aulia Yunita Rusanti, izin lupa sakit. Akan Sepertinya Izin izin Ibu. Ibu. Terkendala koneksi Ibu. oh begitu. Emma Nur Amalia, sama ya. Emma juga sepertinya sedang izin Ibu. Oke, baik. Eh, Pada pembelajaran ini tujuannya itu melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Dan melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Bencana Apa yang alam Ibu. kalian lihat dari gambar ini? Sungai yang kotor Ibu. Ya, ini sungai yang kotor dan ini adalah sungai yang bersih. Nah, ini adalah gambaran sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Dan sungai ini hanya dibersihkan oleh satu orang yang bertekad baja, yaitu adalah Haji Chairuddin atau biasa disebut Bang Idin. Nah, karena hari ini kita memakai strategi kosakata, Ibu meminta satu anak Ibu untuk membaca cerita si pendekar kali Pesanggerahan. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Ibu. Baik, Kusno. Si pendekar kali Pasanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Pasanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyusuri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Baik, selanjutnya siapa yang mau membacanya? Rito, silakan membacanya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Lanjut, Rito. Baik Ibu, akan tetapi ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Selanjutnya Ibu minta Jelia untuk membaca.
Ya, akhirnya itu Ya, akhirnya berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani menggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakoko yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Sanggrahan yang kotor dan eh, bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. nah, baik, terima kasih anak-anak ibu yang sudah membacanya. Dari teks yang kalian baca dan teks yang teman kalian baca, apakah ada yang tahu cita-cita Bang Idin itu apa? Belum. Baik, Rito. Cita-cita Bang Idin itu, Bang Idin ingin melihat kali Pesanggerahan yang bersih, Bu. Ya, benar sekali, Rito. Cita-cita Bang Idin adalah ingin melihat kali Pesanggerahan yang bersih. Nah, selanjutnya, halangan apa yang dihadapi oleh Bang Idin untuk membersihkan kali tersebut? Siapa yang bisa Bu, jawab? Baik, Kusno. halangan yang dihadapinya banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Yang kedua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami kegiatannya. Nah, benar sekali, Kusno. Banyak sekali halangan yang dihadapi oleh Bang Idin, salah satunya adalah anggota masyarakat. Dan sikap apa yang dimiliki oleh Bang Idin dalam cerita tersebut? Silakan, siapa yang mau menjawab? Delia mungkin? Sikap yang dimiliki tidak mudah marah dan anti kekerasan, bekerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat. Nah, benar sekali, Delia. Selanjutnya, usaha apa yang dilakukan oleh Bang Idin? Emma, Ibu minta untuk menjawabnya. Baik, Ibu. Yang pertama, membersihkan sampah, lalu menyadarkan masyarakat, dan yang terakhir, menanam pohon produktif. Ya, betul sekali. Anak-anak ibu semuanya pintar ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengajari tentang cara membaca puisi kan? Ya kan anak-anak? Hei Ibu. Nah, Ibu minta satu orang untuk membaca puisi. Baik, Rito, silakan membaca. Oke, baik Ibu. Penjaga alamku, kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu, maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu.
Wah, beri tepuk tangan dulu untuk Rito. Rito pintar sekali ya, sudah bisa membaca puisi. Ya Dari baik Ibu, puisi terima yang kasih. udah dibacakan oleh Rito, terdapat makna, yaitu berkisah tentang orang yang menjaga alam dan juga usaha untuk menjaga alam tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam memelihara serta merawat alam. Nah, tadi kan Tito ada membaca baitnya alammu adalah ibumu. Dalam puisi tersebut maksudnya adalah alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Alam menyediakan apa saja yang kita butuhkan sebagaimana ibu yang selalu menyediakan apa saja yang kita butuhkan. Nah, dalam puisi terdapat deklamasi. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemanggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Catatan penting yang harus kalian catat, yaitu garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 berhenti agak lama atau biasanya di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang poster. Ibu minta anak-anak ibu untuk membacanya. Delia, anak-anak ibu kemana ini? Delia, Husnul. Ya aja Ibu. Baik, ibu minta Husnul untuk membacanya. Mata saya kelilipan ya, Bu. Ayah diam. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia, melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya ibu minta Delia untuk membaca. Delia. Apakah Delia terdengar suara ibu? Ya, Bu. Nah, silakan membaca, Nak. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya ibu minta Emma untuk membacanya. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Baik, terima kasih untuk yang sudah membacanya. Sampai ini, apakah ada yang kalian kurang mengerti atau yang belum paham? Boleh tanyakan.
Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian, yaitu bacalah kembali puisi Penjaga Alamku, berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan, terus latihan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Apakah bisa, anak-anak? Bisa, Apakah Ibu. kalian sudah menghafalkannya? Baik, latihan yang kedua yaitu tentang poster. Ibu minta kalian memilih salah satu dari tema ini untuk kalian jadikan poster dan kalian kumpulkan pada minggu depan. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, sepertinya sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa lagi. Siapa yang mau memimpin doa? Emma? Saya, Ibu. Baik, silakan Emma. Baik. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima Sudah, kasih. Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.